awalnya itu belum ada kepikiran untuk bikin rumah. Tapi suatu hari saya pulang kerja, saya baru mau masuk ke rumah, tiba-tiba risplang depan rumah saya itu jatuh persis satu langkah setelah saya masuk ke rumah. Nah, dari awal itulah kemudian saya diskusi sama istri, sepertinya ini sudah waktunya kita memperbaiki rumah. Dan juga sudah kropos juga ya, Ma, ya? Karena sudah 18 tahun, itu akhirnya kita butuh renovasi. Karena kondisi kita yang terus berkembang gitu, jadi awalnya memang hanya berdua, terus kemudian akhirnya kita punya anak 3. Nah, keterbutuhan ruang yang awalnya perumahan yang memang hanya ada 2 kamar gitu ya, terus kemudian akhirnya karena punya 3 anak berarti keterbutuhan kita pun semakin banyak gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membuat atau akhirnya membangun ulang rumah kami. Sebenarnya awal mula datangnya proyek ini tuh pas kita lagi punya nyiapin studio baru. Itu awal tahun, terus ada seseorang yang WA bahwa beliau ingin merenovasi rumahnya di sekitar Tembalang. Awalnya tuh saya sendiri memang seneng medsos gitu ya, lihat-lihat gitu, bahkan sudah sampai mengontak atau mend-DM berbagai jasa arsitek gitu ya, kemudian dari berbagai background dan lain sebagainya. Tapi saya ketemu sama MR Arsitek ini nggak lewat medsos, tetapi lewat beberapa dosen gitu ya yang menggunakan jasa MR Arsitek ini, terus kemudian memberikan review. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan jasa gitu. Jadi awalnya memang dari mulut ke mulut dulu, oh iya ini bagus nih, oh iya ini oke gitu, oh boleh gitu. Jadi memang beberapa review yang masuk ke saya dari orang terkait dengan itu akhirnya membuat saya memilih arsitek untuk pada proyek begitu. Karena ini klien awal-awal studio baru ya, tentu kita sangat bersemangat ya untuk datang. Jadi habis itu kita langsung survei. Ini mungkin sangat umum ya, sangat umum di mana masyarakat kita kebanyakan tinggal di ruang-ruang yang sirkulasi udaranya nggak begitu bagus, pencahayaan nggak begitu bagus, jadi panas karena nggak ada sirkulasi di dalamnya. Jadi pas kita masuk itu ada ruang tamu sekaligus ruang keluarga sekaligus dapur yang jadi satu. Ada satu buah kamar yang dulunya mungkin 2 kamar kecil terus digabung jadi satu. Terus di belakang ada dapur besar tapi nggak ada udara, nggak ada cahaya. Nah dari situ mungkin cukup excited untuk mencoba menata bangunan ini sesuai dengan kebutuhan klien kita. Nah kebetulan kita mendapatkan klien yang cukup kooperatif. Dari awal mereka sangat terbuka, mereka menjelaskan kebutuhannya apa, budget mereka di mana, kondisi rumah seperti apa, dan mungkin ini itu pokoknya segera mereka curahkan semuanya ke kita. Dan itulah sebenarnya yang sangat membuat kita kebantu ya dalam proses mendesain kenapa sampai terjadinya bangunan yang seperti ini. Jadi pertama itu karena rumah kita ngadepnya barat ya, ngadep barat itu otomatis kita betul-betul menyerap matahari sore dari jam 12 sampai jam 2 itu panas sekali gitu ya. Nah dalam kondisi tersebut sebenarnya opsi yang depannya ngeblok gitu ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang tetangga tuh, ini emangnya semuanya full AC ya di dalam gitu ya, kok semuanya tutupan semua misalkan gitu. Jadi emang sempet kok bentuknya begini gitu. Nah itu sebenarnya dari dasar bahwa sebenarnya kita memang rumah kita menghadap barat. Jadi memang kondisi dengan menutup area depan itu adalah hal yang saya pikir cukup efektif untuk menolak cahaya yang berlebih pada waktu-waktu tersebut begitu. Selain dia bukan hanya segi artistik gitu, tetapi dia juga punya manfaat karena kondisi rumah kita yang memang tidak membutuhkan cahaya berlebih pada jam-jam sekitar jam 12 sampai jam ya itu karena luar biasa panas sekali gitu ya kalau misal kita menghadapnya ke barat. Proses edukasi mungkin bisa berjalan lebih mudah karena klien kami sudah merasakan bagaimana kondisi rumah yang
minim udara, minim pencahayaan, jadi kondisinya panas. Jadi ketika kita merekomendasikan hal-hal yang menjawab permasalahan klien kami, itu langsung lebih banyak mudah di ACC-nya, termasuk bentukan-bentukan yang kenapa di depan ngeblok karena menghindari panas barat dan lain sebagainya, itu lebih mudah di ACC oleh klien kami. Klik dengan desain, kalau saya lebih cenderung pada fungsi sebenarnya. Jadi fungsi kebutuhan kita untuk kebutuhan jumlah kamar mandi, jemuran dan lain-lain itu sesuai dengan jumlahnya. Kemudian yang lainnya adalah udara dan cahaya. Itu hal yang memang selalu saya ingin butuhkan itu. Jadi saya nggak mau ada lampu yang nyala di siang hari. Pokoknya semua ruangan harus cukup cahaya dan cukup udara. Jadi karena saya tuh nggak pingin rumah ber-AC, mungkin karena saya orang desa kali ya. Jadi kalau pakai AC kedinginan kadang sampai harus berselimut-selimut ria. Nah di situ makanya desain rumah yang diajukan pun sesuai dengan keinginan saya. Jadi semua tempat itu memiliki cahaya dan udara yang cukup. Nah, walaupun pada proses penjalanannya sempat berapa kali berubah desain ya. Pada awalnya desain sekian kamar, atapnya 5 san, setelah kita hitung budget tidak cukup, terus kemudian dirubah lagi, akhirnya sampai ketemu ruangannya seperti ini. Makanya kenapa yang pertama bangunannya tidak ada atap, karena itu dalam rangka penghematan budget. Yang kedua, ketemu bangunan dengan bentuk kotak seperti ini, itu memang hasil kesepakatan bersama dan dengan pertimbangan beberapa hal, kurang lebih seperti itu. Jadi desain awal kita itu jemuran awalnya ada di bawah ya, ada di bawah. Tapi setelah jalannya waktu, tadi ada update info segala macam, akhirnya kita memilih ada jemuran di lantai atas. Jadi semula rumah ini ada void dan juga ada tangga. Setelah kita mengajukan ke arsitek, gimana kalau kita kasih jemuran? Jadi kan Ima ya. Nah di situ ya kita konsultasi sama arsiteknya. Setelah konsultasi, ya nggak apa-apa, itu masih cocok dan masih memungkinkan. Akhirnya jemuran yang semula di belakang, jadi hanya kita pindah ke atas, dan belakang pun kita fungsikan sebagai taman dan juga bisa sebagai carport mini. Ya. Itu hal yang, iya, jadi yang di awal sekali itu belum ada, terus di saat perjalanannya berubah. Enggak. Tapi ada hal yang kita inginkan sama arsitek nggak boleh. Jadi sempat kebetulan ini lampu kan saya instalasi sendiri. Nah istri itu minta dikasih lampu di setiap anak tangganya. Waduh, awalnya mas seperti itu ya Mbak ya. Tapi setelah konsultasi sama arsitek, Mas janganlah, kenapa? Nanti dikira karaoke. Ya akhirnya nggak jadi. Akhirnya ya karena dia kan punya pertimbangan lain ya, karena dia lebih tahu sama ilmunya. Akhirnya kita pun dapat menerima itu. Sebenarnya kalau dari konsep desain ini tidak ada konsep khusus kenapa bangunannya khusus dan lain-lain. Mungkin memang karena kita pengen desainnya lebih fresh, lebih modern, lebih jujur, lebih kontemporer, dan lebih banyak desain-desainnya itu karena faktor-faktor yang dihadapi oleh klien kami. Contoh dari bangunan itu di bagian depan tidak ada bukaan sama sekali, lebih banyak blocking di lantai 1, lantai 2, karena di bagian depan ini posisi di sebelah timur dari matahari, artinya ketika sore hari matahari ketika panas-panasnya akan menghantam bangunan ini, makanya kita blocking dengan dinding-dinding tanpa rongga-rongga sehingga membuat ruangan yang ada di dalamnya lebih nyaman. Selain itu, kalau kita lihat pada bagian teras, kenapa pakai pilar dan lain sebagainya, pilar bulat itu karena di sini banyak anak-anak, sehingga kalau mereka sedang jalan-jalan lebih aman ketika berbeda dengan kita misalkan menggunakan kolom kotak. Iya, saya itu pertama kaget banget itu melihat cakarayam. Jadi kalau standar cakarayam mungkin kan cuma 1 meter kali 1 meter ya, kalau nggak salah seperti itu. Sempat saya lihat pertama kali sudah digali, itu besi-besi dirangkai,
ini besi besar banget, itu buat apa ya? Saya sendiri tuh kaget. Jadi ukurannya mungkin ada 2 meter kali 1,5 meter seperti itu. Jadi memang benar-benar besar, sampai itu barang cakar ayamnya itu masih taruh di depan, belum dipasang. Ada tetangga lewat, "Loh Pak, itu buat apa kok besar sekali?" Sampai tetangga pun ngomong seperti itu. Nah, jadi setelah saya pelajari, setelah saya lihat konstruksi itu kok bisa besar seperti itu, karena memang kebutuhan dari tiang penyangganya. Jadi karena ada, kalau orang bilang itu cor gantung, jadi karena ada beberapa bagian yang overlap, jadi itu harus menggunakan cakar ayam yang benar-benar besar. Jadi nah, selain itu seiring jalannya waktu yang konstruksinya juga menurut saya agak ribet itu ya, waktu ngecor kan. Ngecor itu sudah butuh banyak orang, dan juga ternyata budgetnya di hari itu pun harus 2 kali lipat lebih, makan mungkin 250% dari budget harian itu khusus pada saat waktu ngecoran. Konstruksi untuk kita itu kan lantainya 2 ya, 2 lantai gitu. Nah, 2 lantai ini ada 2 bagian, jadi ada yang outdoor sama indoor. Nah, kalau outdoor itu betul pakai cor-coran manual ya, konvensional. Nah, yang indoor ini menggunakan kayak slab gitu. Jadi beberapa macam tipe yang dia slab gitu. Jadi yang kalau misalkan konvensional mungkin membutuhkan beberapa hari, tetapi itu hanya dalam waktu beberapa jam. Nah, itu agak deg-degan waktu saya lihat itu, walaupun saya nggak stay on lokasi, tapi waktu dikasih report gitu, jadi kayak misalkan ada truk ya gede masuk gitu, terus waduh ini mau nyangkut gak ya di kabel listrik gitu. Nah, itu karena dia kan menggunakan kren gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau lihat atap ini ada beberapa yang diekspos gitu ya, jadi bisa kelihatan kayak pancake gitu atau waffle gitu ya, waffle ya. Jadi itu aslinya dia kayak slab gitu. Nah, itu sebenarnya dikerjakannya memang sangat cepat gitu ya. Jadi sup terus kemudian diikat terus kemudian udah jadi deh, kita udah punya lantai 2 gitu. Nah kemudian yang kedua juga, ini kan kita rumah kita kalau bisa dilihat hampir setiap sisinya itu ada jendela dan ada pintu gitu. Nah, bahkan yang namanya perumahan kadang-kadang kita tuh nempel ya sama dinding samping, dinding belakang tuh nempel semua. Nah, tapi dari berbagai konstruksi yang saya lihat di sini ini itu sangat diperhatikan gitu. Jadi semua sisi rumah itu mendapatkan jendela gitu ya. Bahkan bisa ada pintu, kamar pun di pojokan itu tidak lembab. Nah, itu juga memperhatikan beberapa titik-titik konstruksi, ada yang titik lantai 2, jadi kayak rumah ini itu kayak bukan di perumahan gitu. Jadi kenapa akhirnya kita lebih memilih untuk jasa arsitek gitu. Pertama karena kami berdua itu bukan dari background yang ngerti tentang bangunan.